Kali ini kita akan melanjutkan beberapa dua tutorial sebelumnya mungkin terkait dengan list atau looping gitu ya. Karena untuk melakukan looping ya kita perlu sebuah list untuk kita looping, untuk kita lakukan perulangan gitu. Nah, di sini saya memiliki sebuah contoh list yang memiliki tipe data string di sini. Jadi isinya adalah teks. Terus saya coba mau melakukan contoh list 1 di situ nama variabelnya ya. Contoh list 1 kita menggunakan for each. Nah, for each di sini maka elemen di sini mewakili setiap elemen setiap indeks yang ada di sini gitu. Jadi elemen ini otomatis dia memiliki tipe data string atau yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan print seperti ini ya, hasil misalkan seperti ini, terus kita kasih spasi, terus kemudian kita kasih elemen. Nah, harusnya tinggal langsung elemen aja karena elemen di sini sudah memiliki tipe string. Di situ kelihatan ya ada string. Sekarang kita coba jalankan. Shift F10, dia jalan. Nah, di sini muncul ya hasil Dart, Flutter, Kotlin, 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 terus sampai yang terakhir dia muncul Android Jetpack. Nah, ketika kita mau melakukan perulangan di dalam perulangan, berarti kan kita memiliki dua perulangan gitu. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan satu lagi, contoh list 2. Tapi di sini mungkin kita percobaannya menggunakan integer dulu. Karena dia integer, maka di sini kita kasih angka 2, 3, 4, yang terakhir 5 gitu. Oke, berikutnya karena di sini kita punya contoh list 2, maka kita coba di sini ubah menjadi contoh list 2. Di sini kita kasih nama elemen 2, di sini elemen 2. Nah, karena kita menggunakan elemen 2 yang mana elemen 2 memiliki tipe data integer dan di sini hasilnya kan sebuah teks ya. Maka elemen seperti ini perlu kita tambahkan toString. Nah, terus coba kita run Shift F10. Nah, di sini muncul hasil 1 2 3 4 5 gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan looping di dalam looping? Misalkan kita mau menampilkan setiap looping yang kita munculkan dari contoh list, dia mengeluarkan contoh list 1 gitu. Jadi kita coba di sini contoh atau seperti ini sih. Nah, ini kita copy. Kan ini simple ya. Jadi mungkin bisa copy paste aja. Kalau rumit gitu, tidak simple ya mungkin kita coba mapping satu-satu gitu ngetiknya. 1 hasil elemen 1. Nah, jadi seharusnya setiap indeks atau setiap elemen yang kita munculkan dari contoh list, dia memunculkan hasil dari sini. Jadi seharusnya nanti itu setiap satu dia menampilkan looping ini, kemudian 2 dilanjut dengan looping ini, kemudian sampai 5 kali. Jadi intinya contoh list akan diulang sebanyak yang ada di contoh list 2 gitu. Kita coba ya. Nah, kita lihat di sini ada satu, dia menghasilkan satu dulu di sini ya, contoh list di sini hasil satu. Terus kemudian dia melakukan looping tuh di dalam sini, melakukan looping Dart, Flutter sampai Android Jetpack. Terus dia kembali lagi ke sini. Nah, jadi kan tadi hasilnya satu. Kemudian indeks berikutnya, elemen berikutnya dia menampilkan hasil 2 gitu. Nah, setelah hasil 2 dia melakukan looping lagi tuh, contoh list 1. Dia melakukan looping. Jadi dia munculkan Dart sampai Android Jetpack dan diulang sebanyak 5 kali. Jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya konsep dari penggunaan looping di dalam looping. Tapi yang biasa ditangani mungkin di antara lain contoh karena di sini saya sebagai front end ya. Jadi kadang kita itu menampilkan dua buah respon yang mana kita menyamakan antara respon tersebut apakah ada di respon yang lainnya gitu. Jadi misalkan seperti ini ya. Kita punya contoh list 1.
Nah, di sini kita punya contoh list 2. Kita coba yang di sini di komen dulu. Nah, dari sini kita bikin contoh list 2. Misalkan ini respon API yang pertama. Dia menampilkan Dart, Flutter, Kotlin, Java, sama Firebase gitu. Sedangkan di contoh list 2 mungkin kita ambil di antaranya ada Dart, Flutter, sama satu lagi mungkin Firebase ya. Sama Firebase gitu. Nah, kita ambil 3 ini aja. Nah, kemudian kita coba yang contoh list ini, kita buka lagi. Jadi pada kasus ini yang mau kita munculkan adalah kita mau menampilkan data dari contoh list. Berarti kita tuh cuman melakukan for each kan ya, terus print gitu. Kita mau menampilkan contoh list 1, tapi data yang ada di contoh list 1 harus ada di contoh list 2 gitu. Jadi data yang tidak ada di contoh list 2 itu tidak perlu kita tampilkan. Nah, ini contoh kasus yang biasanya terjadi di mobile developer atau sisi front end gitu. Jadi yang perlu kita loop pertama adalah contoh list 1 di sini ya. Setelah contoh list 1 kita belum ngeprint nih, kita nggak perlu nyetak sesuatu karena kita perlu ngevalidasi ke contoh list 2. Jadi contoh list 2 kita taruh sini. Yang ini elemennya biar tidak bingung ya. Jadi contoh list 1 pakai elemen 1, terus kemudian contoh list 2 pakai elemen 2. Nah, kita mau ngevalidasi nih. Jadi di sini if di sini ya elemen 1. Nah, jadi kita lihat di sini. Di sini looping itu kan ada 2 di sini ya. Loopingnya ada 2, elemen 1. Jadi kalau di sini saya nulis elemen 1, berarti dia sebenarnya ngambil dari sini. Dia kan sedang looping tuh kan, elemen 1 terus kemudian contoh list 2. Tapi kita ambil nilai dari sini, kita bawa ke dalam looping contoh list 2. If elemen 1 sama dengan elemen 2. Nah, jadi ibaratnya itu elemen 1 kita ambil nilainya, terus kan kita melakukan looping tuh pada setiap data yang ada di contoh list 2. Nah, terus kemudian datanya kita bawa nih ke sini. Jika elemen 1 sama dengan atau dia ada di list di contoh list 2, maka kita lakukan print atau kita ambil datanya gitu ya. Maka yang kita print di sini adalah print hasil gini ya. Nah, yang kita ambil elemen 1. Nah, atau elemen 2 sama aja karena yang kita munculkan kan stringnya sama. Jadi harusnya nanti itu yang muncul itu tetap Dart sama Flutter sama si Firebase. Nah, di sini biar kelihatan ya data-data yang muncul sesuai contoh list 2. Mungkin di sini Flutternya kita tambah 1 lagi. Jadi kalau kita pakai elemen 1 harusnya nanti Flutter tetap muncul 2 kali karena di sini kan dia validasinya hanya menggunakan Flutter gitu aja. Jadi kalau selama dia Dart, Flutter sama Firebase dia muncul. Jadi harusnya hasil outputnya nanti adalah Dart, Flutter 2 kali sama Firebase 1. Jadi ada 4 hasil seharusnya yang kita hasilkan dari sini. Kalau sudah kita coba run. Nah, kita lihat di sini contoh list kita ngambil dari elemen 1 terus print hasilnya juga elemen 1. Jadi kita ngambil dari sini ya, tapi berdasarkan validasi di contoh list 2. Jadi di sini yang muncul adalah Dart, Flutter karena Flutternya ada 2, terus kemudian yang terakhir ada Firebase. Jadi kurang lebih seperti itu contoh penggunaan serta kadang studi kasus yang terjadi pada front end untuk penggunaan looping di dalam looping. Saya Irsad dari LASD, sampai ketemu di video berikutnya.